Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 823. Lu Li memang dipindahkan. Yang dia rasakan hanyalah putaran pada manik jahatnya dan kemudian dia mendapati dirinya di ruang yang asing. Tapi ada bulan darah yang menggantung di langit dan itu kekejaman di sekitar. Bahkan ada beberapa pencari bakat Feather di kejauhan. Dia harusnya masih berada di Battleground Demon Slaying. Lu Li tertegun dan memberitahu Paman 9 dari keluarga Jun dan yang lainnya tentang acara ini. Paman 9 dari keluarga Jun mendapat banyak informasi setelah hidup untuk waktu yang lama. Dia mampu mengatakan bahwa ini adalah karena transferensi spasial, peringkat ke-9 makna mendalam. Lord Asmodean tidak menguasai arti mendalam, meskipun, atau dia akan dapat mentransfer seluruh kota darah surga dalam satu langkah, yang dapat menghancurkan perisai kota. Makna mendalam peringkat ke-9 mengesankan. Lu Li berseru. Dia menghancurkan jimat batu giok sekaligus untuk memberitahu Jiang Qiling, sehingga mereka tidak akan begitu peduli. Jiang Qiling adalah seorang gadis dengan pikiran satu jalur. Akan merepotkan jika dia bergegas keluar kota dengan dorongan hati. Oleh karena itu, Lu Li telah berbicara dengannya dan meninggalkan banyak jimat giok, masing-masing berdiri untuk sesuatu yang berbeda. Lu Li menerbangkan Batwing di sekitar. Dia mengirim budak jiwa alam abadi bumi yang menangkap pengintai ras bulu. Mereka mencari jiwa pramuka dan merasa lega untuk mengkonfirmasi bahwa mereka masih berada di medan perang pembantai iblis. Tidak apa-apa, ini akan menjadi cerita lain, jika dia terjebak dalam ruang yang aneh. Tapi Lu Li tiba-tiba merasa frustrasi ketika sebuah pikiran muncul di benaknya. Jika setiap kali dia pergi dan memburu 4 ras alien, Dewa Asmodean akan muncul dan memindahkannya, sehingga tentara dapat melanjutkan tindakan mereka, maka kehadirannya tidak ada artinya. Karena takut akan racun Fodo, tidak ada prajurit manusia yang berani keluar dan bertarung. Wakil Master bukan lawan yang pantas dari Dewa Asmodean, jadi yang pertama takut untuk keluar. Pada akhirnya, sisi manusia akan terus kehilangan alasan. Ketika 4 kota dilanggar, pihak manusia akan menderita kekalahan telak. Keempat ras alien akan bergegas ke tanah besar. Apa yang ditunggu-tunggu manusia adalah kiamat. Tenang, aku masih punya waktu. Kota darah surga dan kota darah bumi bisa bertahan selama setengah bulan. Ketika kedua kutipan itu jatuh, masih ada Monster Blood City dan Demon Slaying City. Dari yang terakhir, itu didukung oleh energi surgawi Emperor of Heaven Rivers. Tidak akan sulit bagi kota untuk bertahan selama 1 tahun atau lebih. Lu Li menerbangkan manik jahat di sekitar dan kemudian mengatur arah ke barat. Dia berusaha melihat apakah dia bisa meledakkan kota dari 4 ras. Itu Gayung bersambut. Dia akan mengejar kota-kota dari 4 ras alien ketika mereka menghancurkan kota-kotanya. Jika memungkinkan, dia akan pergi ke 4 negeri dan membantai di kam-kam mereka. Dia tidak sabar untuk melihat apakah Dewa Asmodean mampu melakukan itu. The Battle Slaying Battleground sangat luas dan tidak terbatas. Meski begitu, mengingat kecepatan Wigbat, medan perang tampak kurang begitu. Dengan transferensi spasial, Lu Li dikirim sejauh ratusan ribu mil. Dia dekat dengan kota terdekat. Setelah terbang selama setengah hari, Lu Li bisa melihat kota besar di Cakrawala. Itu adalah kota perlombaan bulu, mengingat sejumlah besar prajurit perlombaan bulu berkumpul di sini. Wosh, wosh, wosh. Para pramuka penasaran ingin menemukan sebuah manik datang, jadi mereka datang. Tak satu pun dari mereka yang menerima laporan manik jahat. Mereka berdua tertarik dan khawatir. Mereka tahu sedikit karena 4 ras alien tidak memiliki banyak artefak berharga. Sebagian besar dimiliki oleh manusia. Lu Li mengamati kota dari kejauhan. Kota ini ukurannya hampir sama dengan kota darah surga. Ada perisai biru di atas kota, yang seharusnya memberikan perlindungan yang cukup. Lu Li memikirkannya dan memperlambat manik itu sedikit. Dia bergerak melewati pengintai dan berputar-putar di sekitar kota sebentar sebelum dia pergi ke kejauhan. Dia ingin melihat apakah dia bisa memancing pejuang Federace di kota, sehingga dia bisa meledakkan perisai. Jelas, itu adalah angan-angannya. Perisai itu tidak terbuka dan 9 prajurit yang kuat terbang keluar. Yang sedang berkata, jumlah pengintai di dekatnya telah meningkat. Biaya, Lu Li terbang di atas Wigbat dan menghancurkan para pencari bakat Feather satu per satu di bawah hidung pasukan perlombaan bulu.
Dia tidak mempercepat Bedwick dan itu hanya pada tingkat tahap awal dari alam abadi bumi. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa mengeluarkan beberapa yang kuat. Wow, wow. Luli membantai pengintai Federer Aceh menyebabkan sensasi besar di kota. Prajurit balap bulu yang tak terhitung jumlahnya keluar. Banyak yang kuat berdiri di tembok kota. Mereka semua menatap Bedwick dengan kaget, bertanya-tanya apa itu. Bagaimana bisa begitu cepat? Bagaimana itu bisa begitu kuat sehingga bisa menghancurkan pengintai Federer Aceh? Wosh! Setelah beberapa saat, datanglah seorang prajurit balap bulu yang kuat. Rencana Luli tidak berhasil, karena yang kuat ini pasti telah berteleportasi melalui beberapa cara khusus. Mereka tidak akan membuka perisai dengan mudah. Yang datang adalah di alam abadi bumi. Luli tidak bisa mengatakan umurnya tetapi dia pasti sudah tua. Dia cepat. Meskipun dia tampaknya berada pada tahap awal dari alam abadi bumi, kecepatannya sudah pada tahap selanjutnya. Perlombaan bulu telah dikenal karena kecepatan mereka. Swiss. The Federer Aceh Earth Immortal Realm prajurit memegang busur emas di tangannya. Dia melepaskan panah api. Begitu panah ditembakkan, ruang melengkung, indikasi suhu tinggi panah menyala. Luli pindah dari Bedwick. Namun, seolah-olah panah api memiliki mata, itu melacak Luli dengan kecepatan tahap selanjutnya dari alam abadi bumi. Luli tidak bisa menghindarinya kecuali dia mempercepat Wickbed ke atas. Bang! Panah menyala menghantam manik jahat. Saat panah meledak, bola api menyelimuti Wickbed. Ruang di sekitar mereka meluas. Awan jamur besar tumbuh, merobek dan memutar ruang. Itu mengerikan. The Federer Aceh tidak terkenal karena kekuatan serangan mereka. Tapi panah ini mengandung banyak kekuatan. Prajurit Realm Bumi Abadi ini harus berstatus tinggi di ras bulu. Bagus. Aku harus menangkapnya. Perlombaan bulu alam abadi bumi ini cukup mumpuni. Luli memiliki keinginan untuk menganggapnya sebagai budak jiwa. Prajurit itu bisa menjadi tikus Luli untuk membantunya membuka kota. Pada saat yang sama, Luli dapat memperoleh beberapa informasi. Luli tidak menerbangkan manik jahat langsung ke prajurit ini. Sebaliknya, dia berpura-pura ketakutan dan melarikan diri. Wosh! The Federer Aceh memburunya, terus menembak lebih banyak panah menyala dari busur emas ini. Ada semburan api yang terus-menerus, membakar rumput di banyak tempat. Bang! Beberapa puluh mil kemudian, Wickbed tiba-tiba menabrak dan berguling-guling di tanah. Sepertinya manik-manik telah rusak oleh panah yang menyala. Prajurit Federer Aceh tidak mendekat secara impulsif. Sebaliknya, dia melepaskan lebih banyak panah menyala dari kejauhan. Dia masih khawatir karena manik-manik itu tidak menunjukkan tanda-tanda lain, selain dihancurkan. Dia berjalan di sekitar manik dan menembak beberapa panah lagi. Pada akhirnya, rasa ingin tahu menang. Dia mulai secara bertahap mendekati manik. Melalui Wickbed, Luli bisa memantau situasi di luar dengan mudah. Dia berkata kepada Paman 9 dari keluarga Jun, aku ingin kamu membawa seseorang sebentar. Bersiaplah. Swiss. Ketika prajurit kuat Federer Aceh cukup dekat, Wickbed bersinar dan berlari ke arahnya dengan kabur. Prajurit alam abadi bumi terkejut. Dia melangkah mundur dengan cepat sambil melepaskan lebih banyak panah. Tapi sudah terlambat baginya untuk pergi. Bedwick maju ke ekstrim. Panah menyala tidak bisa memengaruhi manik sama sekali. Dalam waktu untuk beberapa napas, Bedwick telah mengambil prajurit Federer Aceh. Angin bulu. Dua naga dari Federwind berlari keluar dan menyelimuti prajurit reality bumi immortal Aceh Feder. Dia dipukul sekaligus. Sambil memegang kepalanya, dia melolong di udara. Berdengung. Paman 9 dari keluarga Jun keluar dan meraih leher prajurit kuat Federer Aceh dengan cepat. Prajurit ini diseret ke dalam manik jahat. Apa? Lu Ren Huang, yang duduk dengan kaki bersilang, tiba-tiba membuka matanya. Dingin di matanya. Tombak emas muncul di tangannya. Dia menikamnya pada prajurit Federer Aceh dan dalam sekejap, tombak itu telah mencapai lehernya. Ayah, jangan. Luli kagum dengan kecepatan Lu Ren Huang. Dia berteriak sekaligus dan pada saat yang sama, Luli menutupi prajurit perlombaan bulu dengan Federwind sehingga dia tidak bisa melawan. Baik, Lu Ren Huang memperhatikan Paman 9 dari keluarga Jun ada di sana. Menyingkirkan tombaknya, Lu Ren Huang bertanya pada Luli, apa yang kamu lakukan dengan seorang prajurit Realm Earth Federer Aceh Earth? Bab 824. Untuk mendapat informasi, Luli menjelaskan.
Dia terus menekan prajurit perlombaan bulu dengan Feather Wind sampai ke titik di mana ia akhirnya pingsan. Kemudian, Luli melepaskan benih jiwa untuk mengendalikan prajurit yang kuat. Jiwa budak. Lu Renhuang mengangkat alisnya. Dia hanya bisa berkata, Luli, budak jiwa tidak baik untukmu. Kekuatanmu sendiri yang penting. Mengambil terlalu banyak budak jiwa akan berdampak pada perkembanganmu di jalan. Luli mengerti hal ini dengan sempurna, tetapi dia tidak punya cara lain saat ini. Dia tersenyum kepada Lu Renhuang sebagai tanggapan, tetapi terus menanam benih jiwa dan mengubah prajurit ras bulu menjadi budak jiwanya. 1 jam berlalu dan pejuang reality Federace Earth Immortal menjadi budak jiwa Luli. Prajurit ini mengerti bahasa kuno sehingga komunikasi tidak sulit. Dia adalah orang penting di Federace, semacam patriark seperti Hall Pembantai Iblis. Tetapi dia menyatakan bahwa itu adalah keinginan liar untuk mencoba menipu ras bulu untuk membuka perisai karena kaisar ada di kota. Ada formasi teleportasi tersembunyi di luar kota yang terhubung ke dalam. Tetapi Luli tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Portal di kota ini dibangun di sebuah kastil di mana ada formasi kuno yang dikembangkan oleh ras bulu. Ketika Luli diteleportasi di sana, mungkin saja dia terjebak di dalam. Karena itu, Luli harus menyerah membuka perisai. Dia bisa menghabiskan waktu 1 tahun untuk menyerang tetapi masih tidak akan merusak perisai. Luli berpikir bahwa dia bisa menyusup ke kota-kota ras alien dan memaksa pasukan mereka untuk turun. Sekarang, dia harus menyerahkan rencana ini. Adapun untuk membunuh jalan ke tanah dari 4 ras, itu lebih dari sulit. Keempat ras semua memiliki artefak warisan mereka sendiri. Hasil untuk Luli bisa tidak dapat diprediksi jika dia mencoba pergi ke 4 negeri tanpa pengetahuan yang jelas. Aku harus kembali. Tinggal di sini lebih lama tidak ada gunanya. Selain membunuh lebih banyak pengintai Federace, Luli terbaik yang bisa dilakukan sekarang adalah mengelabui beberapa prajurit yang kuat dan membunuh mereka, yang tidak berguna untuk situasi umum. Khawatir bahwa Jiang Qiling akan khawatir sakit, Luli bertekad untuk terbang ke kota darah surga. Kali ini, dia tidak menahan kecepatannya dan melakukan perjalanan secepat yang dia bisa. Dia juga membunuh semua pengintai dari 4 ras alien yang terlihat. Mengingat seberapa cepat Bedwick, Battleground yang membunuh iblis sepertinya tidak cukup. Hanya dalam 2 atau 3 hari, Luli telah membuatnya lebih dekat dengan kota darah surga. Keempat ras alien masih menyerang siang dan malam. Ada kerumunan besar sehingga Luli tidak bisa melihat semuanya. Sementara Luli bertanya-tanya apakah dia harus membunuh beberapa dari 4 ras alien dengan Wickbat, ruang di sekitarnya bergetar ketika bayangan seorang pria yang kuat muncul di dekatnya. Tuan Asmodian, pikiran Luli tersiksa oleh kecemasan. Dewa Asmodian pasti sedang berbaring menunggu di dekatnya agar Luli kembali. Luli mengendalikan manik jahat untuk terbang sekaligus. Dia tidak mau dipindahkan ke tempat lain lagi. Desir, desir. Lord Asmodian berlari ke bagian depan Bedwick. Kali ini, dia mengeluarkan pedang hitam lagi dan menikam udara. Ruang retak dan lubang muncul seperti terakhir kali. Pusaran muncul dan menyebar dengan cepat. Sebelum Luli bisa bereaksi, manik jahat dimakan. Apa? Patriark penegakan hukum ada di tembok kota dan Jiang Qiling. Mereka senang melihat manik jahat kembali. Tidak ada yang bisa meramalkan fakta bahwa Dewa Asmodian dapat muncul begitu tiba-tiba dan memindahkan manik jahat lagi. Patriark penegakan hukum kesal. Tidak mungkin mereka bisa berperang seperti ini. Begitu Luli kembali, dia akan dipindahkan. Pasukan 2 juta akan terus menyerbu kota. Kota darah surga akan jatuh cepat atau lambat. Seasteriste. Luli mendapati dirinya kembali di belantara. Dia sangat kesal. Dia telah berusaha keras untuk kembali ke kota darah surga, tetapi dia dipindahkan lagi. Apakah tidak mungkin baginya untuk kembali sekarang? Mencicit. Little White bangun pada saat ini. Itu menepuk Luli dengan cakar kecilnya, merasakan kecemasan dalam dirinya. Lu Renhuang membuka matanya. Apa yang sedang terjadi? Tanya dia. Luli menjelaskan rantai kejadian. Baik Lu Renhuang dan Paman 9 dari keluarga Jun mengerutkan kening. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Keterampilan Dewa Asmodian terlalu aneh untuk dipecahkan. Aku harus kembali dulu. Luli memikirkannya. Dia memutuskan untuk mengambil jalan memutar ke kota pembantai iblis. Dia pikir tidak mungkin Dewa Asmodian akan berada di lembah untuk menghentikannya kembali ke kota pembantai iblis. Mengambil membaca orientasi,
Luli terbang ke arah kota-kota manusia. Kali ini, dia dalam profil rendah. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari pengintai dari 4 ras. Jika dia telah membunuh mereka semua, 4 ras alien bisa mengetahui keberadaannya. Kali ini, dalam waktu kurang dari 2 hari dia telah tiba di sekitar kota darah surga. Namun, dia tidak masuk. Dia berencana untuk berkeliling diam-diam, pergi ke Monster Blood City, lalu terbang kembali ke kota pembunuh iblis melalui rute lembah dan kemudian teleport kembali ke Heaven Blood City dari sana. Berdengung. Apa yang membuat Luli ketakutan adalah ruang di depannya mulai retak. Dia melihat pedang menembus ruang. Sebuah lubang dibuat dan pusaran di ruang angkasa diciptakan. Manik jahat dimakan sekali lagi. Aku tidak tahan lagi. Ketika Luli muncul di negeri lain di alam liar, dia tidak tahu harus berkata apa. Dewa Asmodean begitu sulit dipahami. Dia tampaknya memiliki penguasaan keberadaan Luli. Begitu dia muncul di kota manusia, Dewa Asmodean akan datang dan memindahkannya. Sudah berhari-hari, keempat ras alien terus menyerang di kota. Pada tingkat ini, dalam 10 hari paling banyak, kota darah surga akan dilanggar. Memang benar bahwa semua prajurit bisa mundur ke Monster Blood City dan Demon Slaying City. Masalahnya adalah bahwa Tuan Asmodean tidak memberi Luli kesempatan untuk kembali. Apa yang harus dia lakukan? Hanya berkeliling. Dia tidak bisa menghancurkan kota-kota dari 4 ras alien juga tidak bisa kembali ke kota-kota manusia. Kehadirannya di sini tidak ada gunanya. Dia tidak memindahkan Bedwick. Dia berhenti untuk berpikir mendalam tentang jalan keluar. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa tidak ada cara lain selain melepaskan boneka berjalan untuk mengalihkan perhatian Asmodean sehingga dia bisa menemukan kesempatan untuk menyelinap kembali. Luli menerbangkan Bedwick kembali. 2 hari kemudian, sebelum dia mencapai kota darah surga, dia telah membebaskan 50 boneka jalan dan telah memberi mereka perintah bagi mereka untuk menyerang makhluk hidup yang terlihat. Boom, boom, boom. 50 boneka jalan bergegas mengguncang tanah. Mereka melakukan perjalanan dengan cepat, mengaduk banyak kotoran. Meskipun hanya ada 50 dari mereka, mereka tampaknya menjadi pasukan ribuan. Kamucha. Ketika Luli melewati gunung, dia melihat beberapa tanda ditinggalkan oleh Yecha. Luli mengikuti jejak dan akhirnya memasuki gua terpencil. Ini mengesankan. Gua itu dipenuhi dengan formasi ilusi. Ini adalah gua yang bisa memindahkannya kembali ke kota. Luli menerbangkan Bedwick. Ada labirin di sini. Untungnya, Luli punya peta. Dia mengikuti instruksi dan akhirnya tiba di bentangan dan menemukan formasi teleportasi. Saint Lord, Yecha sedang menunggu di sini. Dia memberi hormat Luli dengan hormat. Lalu kemudian masukkan Yecha ke Bedwick sekaligus. Jika Asmodean Lord menyerang, Yecha mungkin kehilangan hidupnya dalam sekejap. Berdengung, Luli memeriksa dengan hati-hati untuk memastikan bahwa tidak ada orang di dekatnya sebelum dia menempatkan prajurit ras bulu dan 5 jiwa alam abadi bumi. Mereka disuruh memeriksa sekeliling untuk memastikan bahwa Dewa Asmodean tidak mengintai di suatu tempat di sini. Setelah konfirmasi, Luli keluar dari Wickbed. Desir, Luli takut dengan pergantian acara. Ketika dia muncul di luar Wickbed, ruang terkoyak. Pedang bercahaya datang ke kepalanya. Tuan Asmodean. Dari celah kekosongan, Luli melihat beberapa mata yang dipenuhi darah. Dia menjadi panik. Sedikit yang dia harapkan bahwa bahkan 6 prajurit Rilem Bumi Abadi tidak bisa merasakan kehadiran Dewa Asmodean. Pedang Dewa Asmodean bergerak sangat cepat. Itu harus relikuasi. Ketajamannya tak terlukiskan. Meskipun Luli memiliki baju besi relasi kuasi, dia mungkin tidak bisa bertahan dari serangan itu. Ketika prajurit Rilem Dewa Semi mencurahkan upayanya untuk bergerak, ia tidak akan membiarkan Luli, seorang prajurit Rilem Lord Rilem, melarikan diri. Jika tidak, prajurit itu tidak akan memenuhi syarat sebagai prajurit Rilem Dewa Semi. Pada saat ini, Luli bahkan tidak punya waktu untuk masuk ke manik jahat karena ruang di sekitarnya membeku. Kematian mengetuk pintunya lagi. Bab 825. Pada saat kritis ini, satu-satunya pengaruh yang dimiliki Luli adalah Little White, karena itu bisa menggigit kuasa reliks. Dia meneriakkan namanya, Little White. Wosh! Luli baru saja menyelesaikan kata-katanya sebelum kabur putih berlari keluar. Merasakan bahaya fatal, Little White keluar untuk melindungi tuannya segera. Dengan keberanian yang menakutkan, Little White bergegas ke pedang dan membuka mulut kecilnya untuk menggigitnya. Retak.
Dengan suara teredam, Little White dihancurkan oleh dampak yang kuat. Pedang yang dulu berpendar itu telah kehilangan sepotong pedangnya dan tidak ada lagi cahaya. Pedang itu bukan senjata yang merusak. Apa? Dari celah kekosongan, mata merah Dewa Asmodean bisa terlihat. Sekarang, ada kilatan kaget pada mereka. Luli akan menjadi orang bodoh karena tidak memanfaatkan kesempatan sebaik ini. Dia melepaskan skill Rising Dragon sekaligus. Di punggungnya ada lingkaran warna emas ketika naga emas bergegas keluar. Dia mengulurkan tangan dan mencoba untuk merebut Lord Asmodean dengan cakar emas raksasa. Bunuh ini. Luli berteriak dan mengambil manik jahat di tangannya. Paman 9 dari keluarga Jun dan yang lainnya tersadar. Mereka semua mengambil tindakan dan datang pada Dewa Asmodean dari segala arah. Dalam sepersekian detik, Lord Asmodean bergulat dengan dirinya sendiri. Senjatanya memang hancur, tetapi masih mungkin baginya untuk membunuh Luli. Yang sedang berkata, dia khawatir tentang gigi tajam Little White dan keterampilan naga meningkat Luli tidak buruk. Terlebih lagi, ada 6 prajurit Rilem Bumi Abadi. Berada pada tahap akhir prajurit Rilem Bumi Abadi, Paman 9 dari keluarga Jun adalah pejuang yang cukup mampu. Selain itu, Bedwick Luli bersinar. Detik berikutnya, Luli akan masuk, jika dia tidak bisa membunuh Luli sebelum Luli memasuki kembali Wickbed, Lord Asmodean akan menghadapi serangan bersama dari 6 prajurit Rilem Bumi Abadi dan keterampilan naga meningkat Luli. Lari, mundur dari tempat kejadian adalah jalan yang ditunjuk Dewa Asmodean. Dia mundur ke celah spasial dan menghilang ke dalam kekosongan gelap gulita. Serangan yang masuk mendarat di celah-celah, menyebabkan hanya beberapa yang bergetar di ruang angkasa. Ayo pergi. Luli tidak bisa tinggal di sini lagi. Dia bergegas ke formasi teleportasi dengan yang lain mengikutinya. Little White kembali ke Luli juga. Formasi teleportasi diaktifkan dan mereka hilang. Berdengung. Setelah kilasan cahaya putih, mereka muncul kembali di aula. Ketika mereka melangkah keluar dari formasi penghambatan di aula dipicu. Sebuah kekuatan kuat menekan mereka, melumpuhkan mereka semua. Formasi penghambatan ini dibangun untuk melindungi musuh dari menyelinap masuk. Luli dan yang lainnya tidak khawatir tentang ini. Di kota-kota dari 4 ras alien, ada pengaturan seperti itu juga. Tentu saja, beberapa kekuatan psikis muncul. Formasi penghambatan dinonaktifkan. Kekuatan itu menghilang. Ledakan. Luli menamparkan formasi teleportasi untuk menghancurkannya sebelum dia merasa bisa bernapas lagi. Dia menyeka darah dingin dari dahinya. Itu penting sekarang. Jika bukan karena Little White, dia mungkin tidak bisa berdiri di sini hidup-hidup saat ini. Karena Little White telah menghancurkan senjata Dewa Asmodean menghentikan gerakannya. Wosh, wosh. Seseorang datang. Menggunakan kekuatan fisik, Luli menyadari bahwa itu adalah Patriark Penegakan Hukum, Jiang Tianxun, Patriark Lei dan Jiang Qiling. Dia menyatukan dirinya dan kemudian berjalan ke arah mereka. Luli, akhirnya, kamu kembali. Kesungguhan wajah Patriark Penegakan Hukum sedikit menurun saat dia melihat Luli aman dan sehat. Dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan jika Luli menemui kemalangan. Sayang, Jiang Qiling menghabiskan semua hari itu dengan khawatir. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya ketika akhirnya dia bisa melihat Luli. Dengan gemetar, dia melemparkan dirinya ke dalam pelukan Luli. Di sana, semuanya baik-baik saja. Luli menepuk pundaknya dan menghiburnya. Kemudian, dia bertanya kepada Patriark Penegakan Hukum, berapa lama lagi perisai itu? Beberapa hari. Petik 2. Patriark Penegakan Hukum menjawab dengan sedih, saya sudah mulai mengevakuasi orang ke kota darah monster dan kota pembantai iblis. Kota darah bumi juga mengungsi. Yakin, Luli mengangguk tetapi tanpa emosi. Benar bagi para pejuang untuk mengungsi. Dia merasa bermasalah dan bersalah. Dia berpikir bahwa begitu dia datang ke battleground yang membunuh iblis, krisis akan terpecahkan. Dia mengira bahwa 4 ras alien tidak bisa melakukan apa-apa kepadanya karena dia memiliki Bedwick. Namun, Dewa Asmodean memiliki makna mendalam yang sangat mengesankan. Meskipun itu tidak mampu sebagai metode serangan, spatial transference telah terbukti menjadi musuh mematikan Wickbed. Luli berjalan keluar dengan yang lain dan membiarkan Lu Ren Huang keluar juga. Yang terakhir mengalami depresi selama perjalanan ini karena dia tidak memiliki kesempatan untuk bergerak, jadi dia cukup frustrasi. Di mana Leng Wuxin? Apakah dia sudah di sini?
Lu Li bertanya. Itu akan menjadi berita baik jika racun Fodo bisa disembuhkan. Situasi akan bertambah buruk jika itu tidak bisa dilakukan. Ya, dia ada di kota pembantai iblis. Jiang Tianxun menyatakan. Kami telah mengirimkan beberapa tubuh prajurit yang mati karena racun Fodo kepadanya dan dia sedang belajar. Dia mengatakan bahwa, dia tidak 100% yakin. Dia perlu waktu untuk mencoba dulu. Lu Li senang mengetahui bahwa Leng Wuxin telah memulai penelitiannya. Satu-satunya orang yang bisa membawa beberapa kemungkinan untuk memperbaiki racun Fodo adalah Leng Wuxin. Masih ada harapan karena dia tidak mengatakan dia tidak bisa memperbaikinya sama sekali. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa menawarkan bantuan. Mereka harus mempercayai keberuntungan mereka. Ke tembok kota apakah Lu Li pergi lagi? Melihat 4 ras alien yang penuh sesak, alis Lu Li dirajut menjadi satu. Patriark Penegakan Hukum memperhatikan itu. Memberikan tepukan pada Lu Li, Patriark Penegakan Hukum berkata, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Monster Blood City dan Demon Slaying City dapat bertahan selama 1 hingga 2 tahun. Kita masih punya waktu. Lu Li mengangguk. Dia berdiri diam di tembok kota, menatap 4 ras alien. Entah bagaimana, dia pikir dia melihat sepasang mata merah di tengah pasukan. Di mata itu adalah cemoohan dan ejekan. Saat malam tiba, Lu Li kembali setelah berdiri di tembok kota selama setengah hari. Kali ini, dia membawa orang ke kota pembantai iblis. Sudah menjadi fakta bahwa mereka akan kehilangan kota darah surga dan kota darah bumi. Memperpanjang masa tinggal mereka di kedua kota itu sekarang tidak ada artinya. Dia lebih suka pergi berkultivasi dan memikirkan jalan keluar, daripada tetap di sini dan menderita konsekuensinya. Wakil Master berada di Monster Blood City. Dia pasti tidak mau bertemu Lu Li berhadapan muka. Kembali di kota pembantai iblis, Lu Li memeriksa Leng Wuxin dan menyuruhnya bekerja keras untuk memperbaiki racun Fodo. Setelah itu, Lu Li mulai berkultivasi tertutup. Dia memasuki weak bed untuk diolah. Manik-manik adalah tempat yang sangat aman baginya untuk bercocok tanam. Jiang Qiling ada di sana untuk berkultivasi dengannya. Lu Renhuang juga mulai berkultivasi. Tapi dia tidak pergi ke Bedwick. Patriark Penegakan Hukum ada bersama mereka. Terlebih lagi, Wakil Master tidak akan begitu mengerikan untuk mendatangi mereka ketika situasi untuk manusia telah mencapai kondisi yang sangat buruk. Lu Renhuang adalah pria yang sombong tetapi dia tidak sombong. Dia mengerti bahwa kemampuannya belum cukup kuat. Dia bisa dibunuh oleh Dewa Asmodian jika dia keluar. Di sisi lain, jika dia bisa mencapai alam semi-dewa, dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan Dewa Asmodian. Beberapa hari kemudian, kota darah surga dan kota darah bumi jatuh. Perisai itu dilanggar. Kota-kota rusak, jatuh ke reruntuhan. Semua prajurit telah diteleportasi baik ke kota pembantai iblis atau kota darah monster. Kota darah surga dan kota darah bumi yang telah berdiri selama ratusan ribu tahun sekarang hancur lagi. Pasukan 4 ras alien yang telah menyerang kedua kota sekarang, berkumpul di Monster Blood City. Jumlah mereka mencapai 4 atau 5 juta. Mereka memulai putaran serangan konstan di kota. Kali ini, Dewa Asmodian muncul di puncak gunung di luar kota. Dia duduk di atas batu di puncak dengan arogan. Dia memandang rendah Monster Blood City, menertawakan jutaan prajurit manusia di kota dengan diam-diam. Jutaan tentara manusia bersembunyi di kota. Tidak ada satu orang pun yang berani keluar untuk bertarung. Teror dan tercekik memenuhi kota. Banyak orang sekarang menunjukkan tanda-tanda kehilangan akal. Boom, boom, boom. Dari luar kota, suara-suara serangan tidak pernah berhenti. Perisai Monster Blood City bersinar, menerangi banyak wajah suram. Melihat bulan darah yang naik, melihat kekerumunan ras alien, banyak manusia yang memiliki perasaan tenggelam yang sama. Apakah ini akan menjadi akhir dari umat manusia? Bab 826. Monster Blood City memiliki ukuran yang sama dengan Heaven Blood City. Satu-satunya perbedaan antara kedua kota adalah bahwa yang pertama memiliki 2 lapisan perisai. Salah satunya berwarna biru dan yang lain berwarna kuning, memberikan perlindungan yang jauh lebih kuat. Yang sedang berkata, tidak peduli seberapa kuat pertahanan itu, perisai akan retak di beberapa titik. Perisai membutuhkan energi untuk mendukung dan energi terakumulasi dalam periode waktu yang lama melalui formasi koleksi. Terlalu banyak ras alien yang menyerang dari semua kota. Berapa lama lagi yang dimiliki kota? 2,5 bulan.
Banyak orang telah melakukan perhitungan. Yang terbaik, perisai dari Monster Blood City memiliki 2,5 bulan. Setelah waktu itu, Monster Blood City akan jatuh berantakan. Semua prajurit harus mundur ke kota pembantai iblis. Kota pembunuh iblis memiliki banyak energi dan sepanjang sejarah yang panjang, tidak pernah sekalipun dilanggar. Faktor kritis adalah bahwa kota ini mendapat dukungan dari energi surgawi, warisan Kaisar Langit terbalik. Namun, kota ini memiliki paling banyak 1 atau 2 tahun, terlepas dari berapa banyak energi yang ada, atau seberapa kuat energi surgawi itu. Ketika kota pembantai iblis dihancurkan, apa yang harus dilakukan semua orang itu? Mereka tidak akan punya tempat untuk mundur. Pertempuran mematikan adalah satu-satunya cara bagi mereka. Jika tidak ada perbaikan yang ditemukan untuk racun Vodo, maka kelompok demi kelompok prajurit akan diracuni hingga mati. Suatu hari, tulang mereka akan dimakan oleh pasir. Kematian bukanlah hal yang mengkhawatirkan para pejuang manusia. Yang mereka khawatirkan adalah, bahwa 4 ras alien akan berbaris ke tanah besar, membantai manusia, memperbudak manusia dan bahkan, memusnahkan manusia. Adegan mengerikan apa itu? Tidak ada yang bisa membayangkan. Pikiran ini semakin membuat kota itu sedih. Panik mulai menyebar. Jika bukan karena fakta bahwa wakil master dan banyak patriark tetap berkuasa di kota, itu akan jatuh ke dalam kekacauan. 3 hingga 4 juta prajurit sekarang tinggal di Monster Blood City, masih dalam kapasitas kota tetapi semakin ramai. Banyak orang yang sebelumnya memiliki rumah pribadi mereka sekarang harus berbagi. Di barat laut kota ada sebuah rumah yang indah, menampung puluhan tuan muda dan wanita muda. Mereka seharusnya memiliki pilihan lain selain membebani rumah yang sama, tetapi ini adalah satu-satunya kemungkinan saat ini. Ji Mengtian dan Ji Mengyao ada di sini bersama beberapa tuan muda dan wanita muda dari keluarga Ji. Yang Xuan, Yang Yu, rekan-rekan mereka dari keluarga Yang, Dai Feiyu, Xiao Chonglong, Sateror dan para master muda dan wanita muda dari Paviliun Bunga, Life League dan Yaksa Rache semuanya berkumpul di sini. Dengan kata lain, hampir semua tuan muda dan wanita muda di atas Realm Lord Nobeem dari 5 keluarga musuh Luli ada di sini. Khawatir Luli akan mencoba dan membunuh mereka, wakil guru membiarkan mereka mengikutinya. Tempat samsara hilang dan begitu juga Ji Aoxian. Bagi orang luar, sepertinya keluarga Ji sudah tidak ada lagi. Faktanya, selama wakil master masih ada dalam gambar, keluarga Ji akan selalu ada di sana. Ji Mengtian adalah patriark keluarga saat ini. Meski begitu, tidak ada yang berani meremehkannya karena dia memiliki koneksi dengan wakil guru, Ji Zantian. Mereka hidup dengan suram di mansion. Serangan 4 ras alien tidak pernah berhenti dan tidak satupun dari mereka yang memiliki kondisi pikiran untuk berkembang. Keenam keluarga telah gagal melawan Luli. Kematian istana Samsara telah menghantam mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa Luli berada di kota pembantai iblis, ketakutan mereka tumbuh dan mereka bahkan kurang berminat untuk berkultivasi. Bang! Di aula kecil, Yang Yu memecahkan gelas dan terus bersumpah. Sejak kecil, ia telah berada di Beludru dan menikmati kemakmuran. Dia telah dikurung di kota selama berbulan-bulan. Dia tidak melakukan apapun selain makan dan minum. Lebih buruk lagi, makanan tidak cukup baik, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dia nikmati di Hades Society, belum lagi bahwa tidak ada wanita di sini. Tentu saja ada keindahan, namun, semuanya memiliki status tinggi. Bagaimana Yang Yu bisa mendapatkannya? Jika dia berani melakukan sesuatu dengan terburu-buru ketika situasinya begitu mengerikan di kota, bahkan Yang Bucheng pun tidak bisa melindunginya. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Tuan Xuan, Tuan Panjang, Tuan Sa, apa yang harus kita lakukan? Setelah selesai melakukan ventilasi, Yang Yu memandang Yang Xuan, Xiao Chonglong dan Sa de Terror. Yang Yu menjaga wajahnya yang lurus, menutup mata terhadap Yang Yu. Haruskah mereka berhenti hidup bersama ketika mereka tidak bisa hidup seperti ini lagi? Bisakah mereka kembali ke Central Plains? Bagaimana jika mereka dibunuh oleh pembunuh bayaran Luli? Tinggal di sini adalah yang paling aman bagi mereka sekarang. Di mana Lu Xuan? Kupikir dia selalu punya ide. Yang Yu memikirkan ide lain ketika tidak ada yang memperhatikannya, otaknya masih bekerja, kan? Saya tahu jiwanya direkonstruksi. Bagaimana kalau kita pergi kepadanya untuk mendapatkan inspirasi? Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita akan tumpul untuk kematian. Petik 2.
Silakan jika kamu mau. Akhirnya, Yang Xuan berkata. Dia menyampaikan jawabannya dengan dingin. Lu Xuan bersama Lu Zengtan, Lu Tiandi dan sekelompok patriark lainnya di aula pembantai iblis. Silakan jika Anda tidak khawatir dengan hidup Anda. Sudahlah. Yang Yu takut. Dia mondar-mandir di aula, minum segelas anggur dan kemudian menghancurkan gelas itu. Bagaimana kalau kita berteleportasi dan menyerah kepada musuh? Aku tidak berpikir monster Blood City dan balai pembunuh iblis akan bertahan. Kita akan menjadi yang pertama menyerah pada Lord Asmodean sehingga kita mungkin bisa mendapatkan banyak, kata Yang Yu. Splash. Yang Xuan menarik wajah panjang saat dia menghancurkan Yang Yu. Xiao Chonglong juga tidak tampak bahagia. Hanya Sateror yang tampaknya berpikir serius. Yang Yu. Yang Xuan berkata dengan sangat marah, jika kamu ingin mati, tinggalkan keluarga Yang. Aku akan segera membunuhmu jika kamu mengatakan hal seperti ini lagi. Kencing. Tamparan itu membangunkan Yang Yu dari keadaan mabuknya. Dia tahu dia mengatakan hal yang salah. Kota itu dipenuhi pejuang yang kuat. Jika para leluhur dari aula pembantai iblis mendengar apa yang baru saja dia katakan, tidak hanya dia akan kehilangan nyawanya, banyak orang dari keluarga yang akan terlibat. Apa yang sedang terjadi? Suara lembut melayang dari luar. Mengikuti itu adalah aroma yang manis. Gadis-gadis berjalan masuk dengan lembut, menyinari aula. Yang Xuan sedikit tenang ketika Ji Mengtian, Ji Mengyao, dan Dai Feiyu masuk. Dia menyatakan tanpa emosi, tidak ada. Yang Yu mabuk dan aku sedang menenangkannya. Sejak dia masuk, Ji Mengtian tidak pernah melirik Yang Yu. Ji Mengyao menatapnya dan berkata, jika demikian, Tuan Muda Yu, kembali dan istirahatlah. Yang Yu berada di tanah merangkak dengan sidik jari di pipinya. Dia malu dan malu. Dia bangkit dan pergi dengan tergesa-gesa. Secara alami, Ji Mengtian duduk di kursi tengah. Yang Xuan menatapnya dengan penuh gairah. Dia adalah peri dari surga. Meskipun dia ada di bumi sekarang, itu tidak mengurangi kecantikannya yang masih mempesona. Ji Mengtian mengunci dirinya selama sebulan di kota pembantai iblis setelah istana Samsara pergi. Sebulan ketika dia keluar, dia telah pulih sendiri. Dia lebih dewasa dan pesonanya bahkan lebih baik. Setiap gerakan dan setiap napasnya bisa menggoda. Yang Xuan bukan satu-satunya yang terpesona olehnya. Semua tuan muda di kota telah mengembangkan fantasi tentang dirinya. Bahkan beberapa patriark memiliki beberapa pemikiran tentangnya. Jika dia tidak memiliki koneksi dengan wakil master, beberapa orang cabul tua mungkin sudah membawanya. Ketika dia duduk, penampilannya menjadi tajam. Melirik Yang Xuan, dia berkata, Tuan Muda Xuan, sebaiknya kau merawat Yang Yu dengan sangat baik. Tidak ada yang akan bisa menyelamatkannya jika dia berani mengatakan hal-hal seperti itu lagi. Baru saja, para patriark dari aula hukum sudah melihat itu dengan kekuatan psikis. Yang Yu akan menjadi orang mati sekarang jika aku tidak berbicara mendukungnya. Petik 2. Yang Xuan dan yang lainnya takut. Yang Xuan langsung berdiri dan berkata, ini adalah kesalahanku. Terima kasih, Mengtian, karena melindungi kita. Tentu, Ji Mengtian mengangguk dan pindah ke topik lain dengan serius. Baru saja, Patriark Li telah menunjuk saya sebagai master dari aula pemuda. Semua tuan muda dan wanita muda di kota harus mendengarkan perintah saya. Patriark Li meminta kita untuk berkumpul bersama untuk diskusi dan menemukan cara untuk menindak musuh. Petik 2. Aula pemuda. Yang Xuan, Xiao Chonglong dan yang lainnya terkejut, karena ini adalah pertama kalinya mereka mendengar organisasi semacam itu. Namun demikian, Ji Mengtian sekarang berbeda sebagai master. Dia sekarang adalah salah satu leluhur dari aula pembantai iblis, setara dengan para prajurit senior. Bab 827. Seperti namanya, Hall of Youth adalah aula untuk orang-orang muda. Para senior dari aula pembantai iblis harus kehabisan ide. Mereka berusaha semaksimal mungkin dan membiarkan orang muda berdiskusi bersama. Tentu saja, ada alasan lain bagi aula pembantai iblis untuk melakukannya. Orang-orang muda cenderung menjadi gelisah dan terburu. Suasana di kota itu mencekik. Jika tidak, menemukan beberapa hal untuk dilakukan oleh kaum muda, hal-hal bisa salah. Apapun, kemampuan Ji Mengtian diakui oleh orang-orang tua itu. Nama Patriark Li adalah Li Sang. Dia adalah seorang patriark yang sangat berkuasa di aula pembantai iblis, hanya di bawah Patriark of Law Enforcement. Dikatakan bahwa Patriark Li adalah seorang perempuan.
Yang Xuan dan Xiao Chonglong bertukar kecemasan mereka melalui kontak mata. Apakah Ji Mengtian menilai posisi patriark dengan berdagang dengan tubuhnya? Pikiran ini membuat Yang Xuan dan Xiao Chonglong sedih. Ji Mengtian adalah inspirasi mereka. Jika dia dikotori oleh orang tua, maka Yang Xuan dan Xiao Chonglong akan merasa lebih baik, bahkan jika mereka makan 10.000 lalat. Ji Mengtian menatap mereka. Dia sepertinya bisa melihat pikiran kotor mereka. Dia dengan santai memindahkan tidurnya, mengungkapkan lengannya dan ada titik merah terang di lengannya. Pasir tokek, penanda perawan. Yang Xuan dan Xiao Chonglong tersenyum cerah dan awan di mata mereka menghilang. Suasana hati mereka membaik. Ji Mengtian melirik mereka semua dan melanjutkan, pergi dan kumpulkan semua tuan muda dan wanita muda di kota, masing-masing dari keluarga di atas peringkat ke-6. Nah, jangan beritahu mereka dari keluarga dekat dengan Luli. Tentu, meskipun Yang Xuan tahu bahwa diskusi mereka tidak bisa kemana-mana. Tetapi mereka bosan dan mereka harus menemukan beberapa tugas yang harus dilakukan. Terlebih lagi, Yang Xuan dan Xiao Chonglong lebih dari rela menjalankan tugas Ji Mengtian. Yang Yuan dan Xiao Chonglong mengirim beberapa master muda dan wanita muda dengan undangan untuk berkeliling dan mengumpulkan orang-orang. Yang Xuan adalah orang dengan nama yang cukup. Dalam waktu kurang dari 1 jam, hampir 100 orang telah datang ke mansion. Ji Mengtian tidak menghibur mereka dengan pesta. Sebagai gantinya, dia menuntun mereka ke aula rahasia yang terletak di bawah tanah di mansion. Aula rahasia itu tidak luas. Hampir 100 orang menjejalkan aula dan mereka harus berbagi tempat duduk. Tidak ada makanan gourmet, tidak ada musik tetapi Ji Mengtian dan wanita-wanita muda lainnya cukup cantik untuk memanjakan mata. Karena semua orang sudah bosan dengan pikiran mereka senang berada di tengah kerumunan. Mengambil kursi pusat, Ji Mengtian melirik mereka semua. Setelah beberapa saat, dia berkata, Liu Changfeng, Tian Bao, Guyu, kalian 27 bisa pergi. 27 yang dipanggil dengan nama mereka bingung dan pada saat yang sama, marah. Apa yang Ji Mengtian lakukan? Apakah dia berpikir bahwa mereka adalah budaknya sehingga mereka harus waspada? Apa? Melihat bahwa beberapa dari mereka tidak pergi, Ji Mengtian menarik wajah panjang. Dia tumbuh dengan amarah. Ke-27 orang itu diam karena ketakutan dan pergi dengan tergesa-gesa. Ketika mereka pergi, Ji Mengtian mengaktifkan formasi penghambatan di aula tersembunyi sebelum dia berkata, Luli dan aku adalah musuh bebuyutan. Keluarga dari 27 orang itu semua memiliki beberapa hubungan dengan Luli sampai batas tertentu. Itulah sebabnya aku harus meminta mereka untuk pergi. Kalian semua yang masih di sini, jika Anda ingin berada di pihak Luli, Anda dipersilakan untuk pergi. Tetapi ketika pertemuan kami dimulai, Anda tidak akan pernah bisa pergi. Petik 2. Desir, desir, desir. Banyak orang merasa kaget. Jadi, semua hal yang Ji Mengtian lakukan hari ini adalah upayanya untuk mengejar Luli. Bagaimana mungkin dia masih memiliki obsesi ini ketika istana dan wakil guru Samsara bahkan tidak dapat mengalahkan Luli? Banyak orang takut memikirkan metode Luli dan kekuatannya. Dia berada di kota pembantai iblis saat ini. Jika dia diberitahu bahwa orang-orang itu di sini berdiskusi dengan Ji Mengtian bagaimana cara menghadapinya, apakah keluarga-keluarga itu akan terlibat juga? Maaf, Nona Ji. Segera, beberapa tuan muda dan wanita muda minta diri. Ji Mengtian melemparkan dirinya ke neraka tetapi mereka tidak ingin mengikuti. Ji Mengtian tidak mencoba membujuk mereka untuk tetap tinggal. Dia hanya memperhatikan mereka ketika mereka dengan dingin pergi. Aula rahasia yang tadinya penuh sesak menjadi cukup nyaman karena setidaknya separuh sudah pergi. Ada kurang dari 40 yang tinggal dan kebanyakan dari mereka berasal dari pasukan yang berafiliasi dengan 5 keluarga. Sangat bagus. Ji Mengtian mengaktifkan formasi penghambatan lagi. Melihat ke seberang aula, dia menyatakan, Anda semua pejuang yang setia dan berani dengan memilih untuk tetap tinggal. Jika dan ketika kita berhasil, saya yakin bahwa keluarga Anda akan bangkit dengan cepat dan Anda akan mendapat manfaat besar. Saya bersumpah atas nama Guru Hall of Youth. Petik 2. Sebenarnya, tuan muda dan wanita muda itu sedang berpikir 2 kali. Tetapi mereka tidak dapat mengabaikan fakta bahwa keluarga mereka terhubung dengan 5 keluarga besar. Luli tidak akan menyambut mereka bahkan jika mereka memilih untuk mendukungnya sebagai gantinya. Salah satu wanita muda agak khawatir. Sambil berdiri, dia berkata, Nyonya Mengtian, umat manusia dihadapkan dengan bencana.
Saya pikir kita harus memikirkan cara untuk menghadapi krisis. Mungkin, kita bisa memiliki perjuangan internal di masa depan. Sambil tersenyum lembut, Ji Mengtian menjawab, apakah Anda pikir saya bisa begitu tidak peka? Apa yang akan kita bahas adalah masalah utama dan itu untuk keselamatan umat manusia. Jika kita bisa mewujudkannya, kita akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan umat manusia dan nama kita akan mendapat tempat dalam catatan sejarah. Keluargamu akan melambung. Petik 2. Sangat. Prospek ini membuat mereka bersemangat. Mereka memandang Ji Mengtian dengan antisipasi. Sambil terdiam, Ji Mengtian melanjutkan, saya memiliki sumber informasi yang dapat diandalkan, Dewa Asmodean mengidamkan manik jahat yang dimiliki Luli. Karena itu, selama kita dapat memperoleh manik jahat, kita akan memiliki kesempatan untuk mencapai kesepakatan dengan Dewa Asmodean baginya untuk mundur. Selama 10.000 tahun, 4 ras alien tidak akan menyerang kita. Itu akan memberi kita kesempatan untuk berkembang. Petik 2. Semua orang yang hadir terkejut dan mulai membicarakannya. Jika mereka benar-benar bisa mencapai kesepakatan dengan Dewa Asmodean, mereka akan dikenang oleh sejarah dan mereka akan dianggap sebagai pahlawan manusia. Yang sedang berkata, tidak ada yang duduk di sana adalah orang bodoh. Seketika, seseorang menyuarakan pertanyaan mereka, Nona Ji, dari mana Anda mendapatkan sumber informasi yang dapat diandalkan ini? Bagaimana bisa Asmodean Lord membiarkan orang lain tahu apa yang dipikirkannya? Dia adalah ras alien dan penguasa ras, tidak kurang. Bagaimana bahkan hak untuk bertemu Tuan Asmodean? Siapapun yang berani melakukannya akan dibunuh sebelum mereka bisa dekat. Ji Mengtian tidak menghindari pertanyaan itu. Dia menjawab dengan jujur, kalian semua harus tahu bahwa kita memiliki tikus dalam 4 ras alien dari keluarga yang berbeda. Istana Samsara memiliki mata-mata dalam perlombaan Asmodean. Mata-mata itu adalah putra dari salah satu pejabat penting. Mata-mata itu adalah budak jiwa kita, jadi kesetiaannya kuat. Informasi ini berasal dari dalam ras Asmodean. Petik 2. Baik, beberapa mengangguk. Yang Xuan diyakinkan karena Hades Society memiliki mata-mata di 4 ras alien juga. Keempat ras alien telah melakukan hal yang sama pada ras manusia. Itu tidak bisa dihindari. Misalnya, di battleground kecil yang membunuh demon, seseorang mungkin diperbudak dan kemudian berubah menjadi budak jiwa untuk ras alien. Budak jiwa kemudian akan dikirim kembali dengan tenang dan tidak ada yang akan tahu jika mereka tidak memeriksanya dengan cermat. Namun, seseorang memiliki keraguan lain, Nona Ji, bagaimana jika Tuan Asmodean masih menyerang kota kita bahkan setelah kita memberinya Wickbat? Mereka dapat melanggar perjanjian. Jangan khawatir, Ji Mengtian berbicara dengan penuh semangat dan kepastian, bagi kami manusia, kami menyembah Kaisar Langit Terbalik dan untuk Asmodean, mereka memiliki kepercayaan mereka. Mereka menyembah Kaisar Asmodean mereka. Ketika kita membuat kesepakatan, Dewa Asmodean harus bersumpah atas nama Kaisar Asmodean di depan umum. Dengan begitu, dia tidak akan pernah bisa merobek kontrak kita. Apakah Anda tahu ada manusia yang memiliki keberanian untuk melanggar sumpah darah kepada Emperor of Heaven Rivers? Petik 2. Memang, itu tidak pernah terjadi. Emperor of Heaven Rivers sangat hidup dan dia benar-benar abadi. Siapa yang berani bersumpah atas nama Kaisar Langit Terbalik dan kemudian melanggarnya? Bagaimana jika Emperor of Heaven Rivers mengeksekusi hukuman mati? Masalahnya adalah, bagaimana kita bisa mendapatkan Bedwick? Suara lemah terdengar. Itu dari seorang wanita muda. Begitu dia menyelesaikan pertanyaannya, semua orang terdiam. Yang bersemangat dan segar sekarang membungkuk. Mereka sepertinya telah mengabaikan gajah di dalam ruangan. Bagaimana mereka bisa mendapatkan Bedwick? Jika Bedwick dapat diambil dari Luli, wakil master akan sudah membunuh Luli dan mereka tidak perlu berada di sini mengobrol dan berbicara. Itulah mengapa aku memanggilmu ke sini. Ji Mengtian menyatakan dengan nada lembut dan menyenangkan, kita perlu menguras sarana kita untuk mendapatkan Bedwick dari Luli. Siapapun yang bisa mendapatkan Bedwick akan dianggap sebagai pahlawan terbesar umat manusia. Bab 828. Ji Mengtian memulai diskusi, mengarahkan mereka ke sini dengan arah yang jelas. Para tuan muda dan wanita muda itu menggunakan imajinasi mereka dan mengusulkan berbagai saran. Bagaimana kalau kita menculik Jiang Qiling? Tidak, bukan Jiang Qiling. Dia berada di alam abadi bumi. Siapa di antara kita yang bisa menculiknya? Jika kita akan menculik seseorang,
saya pikir lebih baik kita mengejar Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang, terutama Bai Xias Huang karena dia adalah lemah. Petik 2. Tapi Bai Xias Huang berada di dunia sepi. Kita tidak bisa pergi kecuali kita sampai ke kota awan yang tenang. Luli memiliki prajurit rilem bumi abadi yang menjaga tempat itu. Kita tidak akan bisa masuk, bahkan jika kita memiliki mata-mata. Jika demikian, kita bisa memikirkan cara untuk memancing Bai Xias Huang keluar. Aku pikir kita bisa membuat perangkap madu. Wanita muda mana yang bisa secara sukarela menjadi madu dalam perangkap untuk Luli? Seseorang mengatakan kepada saya bahwa Luli adalah seorang penjaga wanita. Kecuali kalau itu Lady Mengtian sendiri, Luli tidak akan melihat dua kali pada orang lain. Tidak harus. Semua orang ingin sedikit lauk. Kamu bosan dengan hidangan utama yang sama setiap hari. Aku pikir akan sulit untuk menargetkan Luli. Bagaimana kalau kita mulai dengan teman-temannya? Mungkin kita bisa mencoba menangkap Ye Luo, Lu Hongyu, dan Lu Lin. Petik 2, petik 2. Kelompok orang ini tidak pernah berhenti berbicara. Diakui, para tuan muda dan wanita muda itu tidak pernah bisa menyelesaikan apapun, tetapi mereka yakin bisa membuang beberapa cara jahat dengan bebas tanpa ragu-ragu. Tumbuh dari keluarga besar, mereka telah terkena terlalu banyak kegelapan dan kekotoran. Mereka tidak bagus dalam serangan yang jujur tetapi mereka unggul dalam konspirasi. Wortel dan tongkat, menipu dan menipu. Mereka telah berdiskusi cukup lama dan telah melalui semua yang mereka pikirkan. Tapi Ji Mengtian dan Yang Xuan tidak puas. Banyak ide mereka tidak hanya tidak berarti tetapi juga cenderung untuk memperingatkan Luli dan membuatnya marah. Ji Mengtian memecat mereka setelah beberapa saat. Tetapi dia melarang mereka untuk memberitahu orang lain tentang diskusi mereka hari ini atau kalau tidak semua keluarga akan menghadapi masalah. Orang-orang itu masuk akal. Luli berada di kota pembantai iblis, tentu saja, dia akan marah mengetahui bahwa seseorang di sini merencanakan untuk melawannya. Yang Xuan menunggu sampai semua orang pergi untuk bertanya, Nyonya Mengtian, apakah benar, apa yang baru saja Anda katakan? Dan, apakah Grandmaster tahu tentang ini? Tentu saja itu benar. Ji Mengtian mengangguk. Memberikan Yang Xuan pandangan misterius, dia melanjutkan, adapun apakah Grandmaster tahu tentang ini, ya. Yang Xuan, Xiao Chonglong dan Sade Teror bergidik di hati mereka. Wakil Master harus memiliki pengetahuan. Tapi, dia berpura-pura tidak tahu dan tidak terlibat. Dia telah menjadikan Ji Mengtian wakilnya. Niatnya tidak bisa lebih jelas. Dia akan menghadapi tanggung jawab nol bahkan jika sesuatu pergi ke selatan karena itu adalah orang-orang muda yang monyet. Jika rencana itu berhasil, maka ancaman Luli dan 4 ras alien bisa segera dihilangkan. Jika tidak, maka dia akan membiarkan tuan muda dan wanita muda yang disalahkan. Dengan kata lain, mereka semua hanyalah instrumen wakil guru. Jika mereka bisa membunuh Luli, bagus. Jika tidak, maka instrumen tersebut dapat dibuang. Ji Mengtian memperhatikan bagaimana yang lain dalam ketakutan, yang terutama berlaku untuk Dai Feiyu. Dia gemetar dan bibirnya tidak berwarna. Bersihkan tenggorokannya, Ji Mengtian berkata, Guis, apakah Anda pikir kita memiliki cara lain? Ketika 4 kota dilanggar, tidak ada dari kita yang bisa hidup. Ketika Luli naik ke tampuk kekuasaan, tidak ada dari kita yang bisa hidup. Bagaimanapun, kita memiliki untuk menghadapi kematian. Kita mungkin juga bertarung. Petik 2. Yakin, Yang Xuan dan yang lainnya tahu betul. Tapi bagaimana cara merebut Bedwick? Itu sangat sulit. Jika itu sepotong kue, Wakil Master akan melakukannya sendiri alih-alih berpaling kepada mereka. Ji Mengtian tidak berbicara untuk sementara waktu. Ketika dia melakukannya, suaranya tanpa emosi, saya telah berbicara dengan Lu Xuan. Kami memutuskan bahwa kami harus mulai dengan yang berikut. Lu Xuan. Yang Xuan terkejut. Bukankah Lu Xuan memiliki jiwanya dibangun kembali? Bagaimana dia masih bisa mencoba berurusan dengan Luli ketika semua ingatannya sebelumnya hilang? Mencibir, Jing Mengtian menjawab, kamu benar-benar membeli bahwa jiwanya telah dibangun kembali. Tapi itu benar untuk Lu Zengtan dan Lu Tiandi. Beberapa lelaki tua dari keluarga Lu melihat bahwa Lu Xuan pandai merencanakan. Menganggapnya sebagai seorang yang berbakat, lelaki tua itu merasa kasihan. Lu Xuan memberinya makan dengan kata-kata manis dan lelaki tua itu, coba tebak, tidak menghapus ingatan Lu Xuan.
Dia bahkan mencoba menyembunyikan fakta untuk Lu Xuan menggunakan beberapa keterampilan khusus. Tapi jangan memberitahu orang lain tentang ini, kalau tidak Lu Xuan akan mati. Petik 2. Tentu saja, Yang Xuan dan yang lainnya sangat terhibur. Lu Xuan sangat pintar dan dia selalu menjadi otak dalam kelompok mereka. Dengan bantuannya, mereka tidak perlu memikirkan apapun. Lu Xuan sendiri bisa mengetahui seluruh rencana. Berkumpul, Ji Mengtian menurunkan suaranya. Dia menjelaskan kepada kelompok itu, Lu Xuan dan aku telah memutuskan bahwa kita perlu melakukan yang berikut. Mulai sekarang, kita harus menyatukan upaya kita bersama. Masing-masing dari kalian akan bertanggung jawab atas satu tugas. Di mana ada terang, ada kegelapan. Di mana ada keterbukaan, akan ada rahasia. Lu Li tidak tahu bahwa ketika dia memusatkan pikirannya untuk menghadapi krisis 4 ras alien, seseorang berencana melawannya lagi. Jika dia tahu, seluruh monster Blood City akan berlumuran darah. Dia masih berkultivasi tertutup di Wikbet. Saat berkultivasi, dia mempelajari diagram garis. Pada saat yang sama, ia berunding tentang pemindahan tata ruang Asmodean. Lu Li berpikir keras dan pada akhirnya, menyadari bahwa pada dasarnya ada satu cara. Itu untuk mencapai rilem manusia sovereign untuk melihat apakah dia bisa melarutkan segel kedua Batwick. Ketika segel kedua dibubarkan, Wikbet akan membuatnya takjub lagi. Dia tidak kekurangan bahan mistis untuk mencapai rilem manusia sovereign. Dia kuat dalam energi dan jiwa Xuan juga. Satu-satunya perhatian Lu Li adalah pada makna mendalam. Dia tidak yakin apakah jajaran makna mendalam yang dia pelajari cukup tinggi. Diagram garis, yang dia dapatkan dari Featherwind belum sepenuhnya dipahami dan dia tidak tahu apa makna mendalam itu. Demi keselamatan, ia memutuskan untuk berkultivasi selama setengah tahun dan mencurahkan waktu ini untuk diagram garis. Jika dia gagal dalam usahanya untuk mencapai alam manusia yang berdaulat, dia bisa menghadapi dampak buruk pada kultivasinya di masa depan. Untuk sesaat, vitalitas Bongkok Tian dilemahkan karena dia gagal membangun roda takdir dan bumerang padanya. Monster Blood City memiliki waktu 2 bulan terbaik. Patriark Penegakan Hukum mengatakan bahwa kota pembunuh iblis bisa bertahan selama 1 atau 2 tahun. Lu Li meletakkan semua itu di belakang dan mulai berkultivasi dengan pikiran damai. Jiang Qiling duduk di sebelahnya. Dia merasa khawatir meninggalkannya di luar sendirian. Manik jahat sekarang mengambang di dalam kastil. Budak jiwa keluarga bumi Immoral Yu, paman 9 keluarga Jun dan yang lainnya melindunginya. Lu Renhuang sendiri benar di kastil. Mereka dekat dengan halaman tempat tinggal Patriarch of Law Enforcement. Kecuali wakil master kehilangan akal sehatnya atau dia akan menahan diri untuk tidak melakukan tindakan gegabah. Waktu bergerak dengan cepat. Monster Blood City tidak bisa bertahan lebih lama. Prajurit sedang dievakuasi. Kota pembantai iblis lebih besar dibandingkan dengan 3 kota lainnya. Namun, itu dikemas seperti ikan sarden, dengan begitu banyak orang datang sekaligus. Banyak jalan masuk ke tanah besar ditutup jika 4 ras alien akan menemukan jalan mereka ke tanah besar. Tentu saja, sebelum kota pembantai iblis dilakukan, Lord Asmodean tidak akan sebodoh itu untuk menyusup ke tanah suci. Ada kemungkinan bahwa sementara itu terjadi, jutaan prajurit di kota pembantai iblis juga akan pergi ke tanah timur samudera dan membantai orang-orang Asmodean. 2 bulan kemudian, perisai atas monster Blood City diturunkan. Di bawah dampak dan serangan dari 4 ras alien, kota telah mengoceh ke tanah. Melalui lembah itu muncul 4 ras alien. Mereka mengepung kota pembantai iblis, lapis demi lapis. Pada saat yang sama, para master balap barbarian, ras Fodo, dan ras bulu datang. Pemimpin perlombaan Fodo takut untuk mempersembahkan dirinya, tetapi untuk pertama kalinya, dia datang. Secara keseluruhan, di sisi 4 ras alien, jumlah prajurit mencapai 6 atau 7 juta. Melihat keluar dari kota pembantai iblis, ada kerumunan besar ras alien, menyebar ke Cakrawala. Wakil Master, Yang Buceng dan C The Terror telah kembali ke kota pembantai iblis. Untungnya bagi mereka, Lu Li berada dalam budidaya tertutup. Mereka memang harus bertemu, menyelamatkan kedua belah pihak dari rasa malu atau kemungkinan konflik. Dengan sekelompok prajurit tua, wakil guru mengadakan pertemuan sepanjang hari dan sepanjang malam. Meski begitu, tidak ada yang punya jalan keluar. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa sementara 4 ras alien terus menyerang di kota siang dan malam,
sementara energi perisai di atas kota pembantai iblis berkurang, dan sambil menunggu saat ketika kota pembunuh iblis akan dilanggar. Bab 831. Patriark Penegakan Hukum mengambil tempat setelah dia memilih. Jizantian menoleh ke Li Sang yang berdiri di depan. Siapapun di sisi Patriark Penegakan Hukum bisa memiliki kesempatan untuk memilih. Energi perisai itu hanya cukup untuk 1 tahun dan 3 bulan. Kami belum melihat perbaikan untuk Voodoo Poison. Siapa yang bisa mengetahui kejadian tak terduga yang mungkin terjadi? Jika ada yang tidak beres dan kota pembantai iblis dilanggar, kita tidak akan menjadi satu-satunya yang sekarat. Ras manusia akan musnah. Jadi, demi keselamatan, kupikir kita harus menggunakan artefak originator sekarang. Aku pilih ya. Petik 2. Kata-kata Li Sang mendorong putaran debat lagi. Tetapi mereka semua menahan suaranya karena prosedur pemilihan masih ada. Namun, beberapa tidak dapat mengambil keputusan. Yang mengatakan, di kedua sisi, semakin banyak mulai memilih. Seseorang menghitung, dan pada akhirnya, mayoritas akan berkuasa. Kedua, aku memilih ya. Objek, pantang. Menjauhkan diri. Mereka memilih satu demi satu. Kesenjangan antara kedua belah pihak kecil dan jumlah abstain besar. Memilih ya akan menyinggung Patriark Penegakan Hukum dan Luli, memilih tidak, Jizantian. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, Jizantian adalah satu-satunya di alam semi-dewa dan dia adalah Grandmaster. Iya nih. Menjelang akhir, Jiang Tianxun dan kakek tiga merasa pikiran mereka terbebani dengan khawatir. Mereka tampaknya kehilangan alasan karena mayoritas memilih ya. Patriark Penegakan Hukum, di sisi lain, tetap tenang. Saat Jizantian mengatakan dia mengorganisir pemungutan suara, Patriark Penegakan Hukum sudah tahu bahwa dia kalah. Bagaimanapun, umat manusia dihadapkan pada situasi yang mengerikan. Banyak patriark takut bahwa kota pembantai iblis akan jatuh. Karena mereka tidak dapat mengandalkan Luli sekarang, mereka harus beralih ke artefak originator. Satu hal lagi adalah bahwa Luli telah menyinggung 5 pasukan yang para leluhurnya di sini mendukung Jizantian. Dengan begitu banyak abstain, tidak ada kejutan bahwa sisi Jizantian kewalahan. Baik, setelah beberapa saat, pemungutan suara berakhir. Seperti yang diharapkan oleh Patriark Penegak Hukum, Aula Leluhur telah mengeluarkan resolusi untuk membiarkan Jizantian menggunakan artefak penggagas untuk membunuh Dewa Asmodean dan penguasa ras Voodoo. Keluarkan artefak penggagas. Li Sang berteriak, berseri-seri dengan bangga. Formasi penghambatan di kastil dinonaktifkan. Dia dan 9 patriark lainnya pergi. Artefak originator ditempatkan di sebuah kastil rahasia tempat formasi penghambatan berat sedang berjalan. Artefak originator hanya bisa diambil oleh 10 patriark yang mengangkat formasi penghambatan bersama. Banyak yang menunggu dengan gembira. Mereka semua telah mendengar tentang kekuatan pencipta artefak. Dikatakan bahwa originator artefak dapat dibandingkan dengan relik dan itu dapat membantu meningkatkan kemampuan prajurit sebanyak 10 kali. Sayangnya, hanya ada sedikit energi yang tersisa di originator artefak. Setelah diaktifkan, itu hanya bisa bertahan paling lama hanya 2 jam. Setelah itu, artefak originator tidak lain adalah tumpukan besi. Beberapa saat kemudian, Li Sang kembali dengan 9 patriark. Formasi penghambatan di kastil diaktifkan kembali. Dia berjalan dengan kotak besi emas gelap besar di tangannya. Kotak besi itu memiliki panjang lebih dari 10 kaki. Pada kotak itu terukir pola aneh. Sekali melihatnya dan orang-orang tahu bahwa kotak itu sendiri luar biasa. Seberapa kuat pencipta artefak yang sebenarnya. Di tengah tatapan orang yang kuat, Li Sang berjalan ke Jizantian. Yang pertama membungkuk, mengangkat kotak dan berkata, Grandmaster, pencipta artefak, tolong. Baik, Jizantian berdiri. Gelombang kemarahan mengalir keluar. Matanya berbinar. Menempatkan tangannya di kotak besi, dia membukanya perlahan. Berdengung. Sinar cahaya terang keluar dari kotak. Jizantian mengulurkan tangan dan mengambil pedang yang indah. Itu adalah pedang besar yang memiliki warna emas gelap dengan panjang 10 kaki. Ada pola tersembunyi di seluruh pedang, yang memberi pedang kemegahannya. Pada pegangan itu diukir 2 kata yang hidup dan kuat yang ditulis dalam kaligrafi, surga terbalik. Pedang ini tidak memiliki energi suan yang mengalir ke dalamnya, namun itu sudah membuat orang merasa tercekik. Mereka percaya bahwa tatapan keemasan gelap di sekitar pedang adalah warna yang paling indah di dunia. Banyak orang merasa terpesona dan kehilangan akal. Berdengung.
Ji Zantian memasukkan artefak originator ke dalam cincinnya. Dia tidak akan menggunakan artefak originator sekarang. Setelah artefak originator mulai digunakan, itu hanya bisa berlangsung selama 2 jam. Dia hanya bisa menggunakannya pada waktu yang paling penting. Oke, hal kedua dalam agenda. Ji Zantian menoleh ke Li Sang yang tidak menjelaskan. Sebaliknya, Li Sang memandang Ji Mengtian dan berkata, Tuan Hall Ji adalah yang mengusulkan topik itu. Kami akan membiarkannya menjelaskan kepada Anda. Desir, desir, desir. Ji Mengtian menjadi pusat perhatian. Jiang Tianxun dan kakek tiga merasa merinding. Ada perasaan buruk di hati mereka. Ji Mengtian sama sekali tidak gugup meskipun begitu banyak prajurit yang kuat menatapnya. Dia tersenyum manis dan berdiri. Dia membungkuk terlebih dahulu sebelum melangkah ke depan. Dia membungkuk lagi kemudian dia mulai, Bapak-bapak lelaki yang terhormat, itu karena kamu bahwa kita dapat memiliki aula pemuda. Saya diberi tugas penting dan saya tidak berani mengendur dalam pekerjaan saya. Kami telah menyatukan mayoritas anak muda di kota. Kami menggabungkan kebijaksanaan dan upaya semua orang sehingga secara bersama-sama, kami dapat berkontribusi untuk melindungi keseluruhan umat manusia. Petik 2. Kata-katanya sesuai dengan posisinya dan situasi. Dia menikmati status tinggi dan penampilannya yang indah menambah glamornya. Orang-orang tua di aula tidak bisa membantu tetapi mengangguk setuju. Setelah jeda, dia melanjutkan dengan nada yang lebih serius, terima kasih atas upaya Hall of Youth, kami telah menemukan metode yang dapat membantu kami keluar dari krisis di kota pembantai iblis. Jika semuanya berjalan dengan baik, kemungkinan kesuksesan adalah 80%. Petik 2. Apa? Sensasi besar menyapu aula. Begitu banyak pejuang senior yang menghancurkan otak mereka tanpa menemukan ide. Ji Mengtian mengaku telah menemukan jalan keluar. Peluang sukses sebesar 80%. Tiba-tiba, prajurit tua yang tak terhitung jumlahnya berdiri dan melemparkan banyak pertanyaan padanya. Di tengah pertanyaan, ada beberapa pujian juga. Seseorang bahkan mengatakan bahwa jika dia benar-benar dapat memimpin mereka keluar dari krisis, dia akan menjadi pahlawan besar bagi manusia dalam 100.000 tahun terakhir. Tolong, tenang. Ji Mengtian tersenyum lalu dia melakukan gerakan mencekik. Dia menenangkan mereka dan ketika keheningan mengambil alih aula lagi, dia akhirnya melanjutkan, sudah 10 hari yang lalu ketika saya mengirim seorang utusan kepada Dewa Asmodean dan kami telah mencapai kesepakatan. Jika kita dapat memberinya satu hal, dia akan bersumpah atas nama Dewa Asmodean bahwa dia akan mundur dan bahwa 4 ras alien tidak akan pernah menyerang ras manusia dalam 10.000 tahun. Petik 2. Kesepakatan. Ekspresi wajah banyak orang berubah. Ji Mengtian pergi untuk bernegosiasi dengan Tuan Asmodean. Ini berkolusi dengan musuh. Yang sedang berkata, dia memang mampu dan berani karena bisa berbicara dengan Dewa Asmodean. Apakah kamu serius? Apa itu? Petik 2, petik 2. Keributan muncul lagi di aula. Patriark penegakan hukum tidak memiliki emosi. Jiang Tianxun dan kakek tiga merasa merinding lagi. Li Sang menenangkan semua orang agar Ji Mengtian melanjutkan, tentu saja ini serius. Bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda tentang sesuatu yang begitu penting? Utusan Asmodean Lord ada di kota pembantai iblis sekarang. Wakil Master dan Patriark Li menanyai dia diri mereka sendiri. Petik 2. Ji Mengtian tersenyum, adapun hal yang diinginkan oleh Dewa Asmodean, itu adalah Tuan Muda Lu, manik jahat. Dewa Asmodean telah menjelaskan bahwa begitu dia memiliki manik-manik, dia akan mundur atau dia akan bertarung sampai dia menang. Petik 2. Luli, manik jahat. Kegembiraan di mata banyak orang mereda. Bagaimana Luli bisa menyerahkan mereka manik jahat? Faktanya, jika dia tahu bahwa mereka di sini mencoba untuk menipu dia dari bet jahatnya, dia akan sangat marah sehingga dia akan mulai membantai mereka segera. Untuk pertama kalinya, Patriark Penegakan Hukum merasa sedih. Jiang Tianxun dan kakek tiga besar sangat marah. Bagaimana mungkin Ji Mengtian masih terobsesi dengan perselisihan pribadi? Keempat ras alien mendukung mereka dan jenis manusia akan segera berakhir. Bagaimana dia masih bisa memikirkan perjuangan internal? Mengabaikan kemarahan dari Jiang Tianxun dan yang lainnya, Ji Mengtian berdiri dengan anggun. Mengambil langkah di sekitar, dia berkata dengan percaya diri, kalian semua khawatir Tuan Muda Lu tidak akan menyerahkan Wigbet, bukan? Jangan khawatir, jika aula leluhur setuju dan bekerja dengan saya cukup yakin bahwa aku bisa membuat Tuan Muda Lu melepaskan manik jahatnya.
Petik 2, koma.